Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap hari ini kalian bersemangat semuanya. Ya. Membahas yang pertemuan yang lalu tentang apa? Peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Ibu bangga dengan hasil laporan kelompok kalian. Walaupun sayang karena waktu yang tidak mencukupi kalian tidak bisa mempresentasikan hasil kelompok kalian. Tapi tidak mengurangi rasa kagum ibu sama kalian. Bagus hasilnya. Ya, bangga. Jadi, hari ini tentang ketenagakerjaan, tapi materinya atau subbabnya, pokok bahasannya yaitu tentang pengangguran. Jadi nanti kita akan membahas apa sih latar belakang adanya pengangguran? Satu. Yang kedua, bagaimana apa saja jenis-jenis pengangguran? Dan yang berikutnya, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang latar belakang atau penyebab pengangguran. Yang kedua tentang jenis-jenis penganggurannya sendiri. Dan yang terakhir tentang bagaimana cara mengatasi pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Nih lihat jenisnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran bisa dibagi 2, yaitu menurut lama waktu kerja. Menurut lama waktu kerja, pengangguran dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengangguran terbuka. Oh, salah dengar kamu. Itu nyambil. 3. Itu salah. Lama waktu kerja, pengangguran ada 3 macam, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung kayak Yang kedua, yaitu pengangguran menurut penyebab terjadinya. Ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengangguran struktural, yang kedua pengangguran konjungtur, dan yang ketiga pengangguran friksional, dan yang keempat pengangguran setengah menganggur. Jadi dia tuh sebetulnya tidak menganggur secara terbuka bahwa saya itu pengangguran, saya tidak bekerja. Tidak, dia tetap bekerja. Hanya dari hasil pekerjaannya itu kurang dari yang seharusnya pendapatannya, jadi tidak bisa mencukupi kebutuhan dari hasil kerjanya. Gitu. Misalnya dia kebutuhannya 1 bulan itu 2 juta, mungkin saja penghasilan dia cuma dari hasil bekerja itu cuma 750 atau 1 juta. Nah itu dikatakan setengah menganggur. Kemudian ada pengangguran terselubung. Dia sebetulnya bekerja, hanya pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sekarang memang kalau idealis itu memang agak sulit ya, mengingat menimbang di sini sekarang itu pencari kerja itu banyak sekali dan lowongan kerja sedikit, sehingga banyak sekarang pengangguran terselubung yang mencari pekerjaan asal dapat kerja tidak sesuai dengan latar belakang. Contoh, dia lulusan Unpad, jurusan ekonomi, ya, dia gelarnya gelarnya apa? SE ya? SE lain, SE, SC atau SE dulu? SE ya, sarjana ekonomi. Tapi berhubung dia mencari pekerjaan di perusahaan sulit, dia akhirnya mengajar. Dia jadi guru. Sesuai nggak? Mengajarnya benar.
benar guru ekonomi, tapi dia kan bukan latar belakangnya bukan pendidikan. Ya, jadi dia pengangguran sebetulnya, pengangguran terus dulu ketika jadi nganggur gitu, padahal nganggur. Ketika jadi nganggur karena dia kelihatannya bekerja, hanya apa sesuai dengan latar belakang pendidikannya enggak. Dia sarjana ekonomi umum, dia tidak punya latar belakang sebagai pendidik. Dan kalaupun dia misalnya nantinya harus atau ingin tetap mengajar, ada proses lagi yang harus ditempuh oleh dia. Baru tidak termasuk ke pengangguran terselubung jika dia menempuh lagi jenjang pendidikan tertentu, yaitu akta 4. Dia sekolah lagi, tapi bukan sekolah 4 tahun seperti itu, tapi cukup ambil akta 4 ya untuk melengkapi bahwa dia sah atau dia resmi bisa mengajar. Baru nanti dia mengajar dan tidak dikatakan pengangguran terselubung karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Paham yang 3 ini? Benar? Ada yang bertanya? Pengangguran. Oh, setengah pengangguran. Misalnya kerja bangunan. Ada yang kerja bangunan, tapi sebetulnya dari pekerjaan itu kan kadang ada yang manggil, kadang enggak, gitu kan? Jadi dia itu sebetulnya bekerja tukang. Hanya kalau dihitung-hitung, tukang bangunan juga tidak semuanya setengah pengangguran, tergantung. Kalau misalnya dia penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan, ya tidak disebut pengangguran. Baru dikatakan setengah pengangguran jika dia bekerja tapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dia secara keseluruhan. Biaya hidup dia sebulan itu misalnya tidak tertutup dengan hasil bekerjanya dia. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan adanya perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Contoh di negara Indonesia. Di negara Indonesia sekarang sudah mulai beralih struktur perekonomiannya dari agraris ke industri. Dulu waktu kita agraris murni, semuanya petani kan? Sekarang sudah mulai beralih struktur perekonomian kita ke industri, banyak pabrik-pabrik. Kenapa ada pengangguran struktural? Di pabrik yang dibutuhkan itu dibutuhkan seseorang pegawai yang punya keahlian di bidang itu. Tapi yang dimiliki oleh para petani yaitu keahlian dia bertani. Makanya ketika struktur berubah, dia bisanya cuma bertani, jadi pengangguran berarti. Jadi banyak petani yang tadinya bercocok tanam, setelah perubahan struktur menjadi penganggur karena dia untuk bekerja di perusahaan juga belum punya keahlian, belum punya keterampilan. Ya, jadi untuk sementara dia menganggur dulu sampai suatu saat ada jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Ya buat pelatihan atau apa itulah, nanti dibahas dalam cara menanganinya. Jadi sementara dari perubahan struktur perekonomian dari agraris ke industri itu menimbulkan banyak pengangguran. Karena di satu sisi kemampuan para pekerja itu di sisi agrarisnya, sedangkan yang dibutuhkan yang punya keterampilan di bidang industri. Gitu. Jadi akhirnya ya tidak masuk, banyaklah yang menganggur. Paham? Pengangguran musiman. Ya, musim nganggur, tapi musim sibuk dia sibuk. Contohnya yang digambar, petani. Petani itu pekerjaannya nanam, kemudian ngasih pupuk, lamanya nunggu kan, nanti nunggu panen. Ya, nunggu panen ya, nanam lagi. Tapi banyak waktu-waktu yang senggang tidak digunakan karena setelah menanam gitu kan, ada reng waktu berapa bulan sampai nunggu panen. Nah itu selama nunggu itu dia diam, tidak mengerjakan apa-apa, jadi penganggur dia. Namanya penganggur musiman.
Tapi pada saat nanti panen ya dia sibuk lagi, dia tidak jadi penganggur. Jadi nganggur teh waktuan gitu. Pada saat dia tidak punya kegiatan di sawah misalnya gitu. Paham? Kebayang? Musiman. Musim. Perbedaan struktural sama musiman bedanya dari aku kan hampir sama struktural sama musiman. Beda. Ini masih jadi petani. Ini masih jadi petani. Kalau ini sudah tidak jadi petani, tapi untuk bekerja di perusahaan belum bisa karena keahlian dia belum punya. Dia belum punya keahlian. Di sini sudah tidak jadi petani. Karena perubahan struktur kan agraris jadi berkurang. Petani banyak yang tidak jadi petani lagi. Tapi untuk bekerja belum punya keahlian. Jadi nganggur lah dia. Ini benar-benar nganggur ini. Oh ini sebetulnya nggak nganggur. Sebetulnya hanya musim-musim tertentu dia nganggur. Kayak cuti dulu lah. Nanti juga ada jalan keluarnya, ini masih gimana cara menanganinya. Ya. Pengangguran konjungtif, pengangguran. Sebentar. Takut salah ibu. Penurunan ekonomi, adanya penurunan ekonomi. Bukan kelas ya. Hah? Krisis. Ya, adanya krisis ekonomi menyebabkan perusahaan-perusahaan banyak yang payah, Jadi mempermalukan. banyak yang bangkrut. Akhirnya terpaksa harus mem-PHK beberapa pegawainya. Nah, pegawai yang sementara di PHK, bukan sementara, yang di PHK sementara dia belum dapat pekerjaan lain, nah itu disebut pengangguran konjungtural. Jadi dia sebetulnya sudah bekerja tadinya, ya, karena krisis ekonomi, terus kemudian perampingan di perusahaan ya, efisiensi pekerja di perusahaan itu. Pengurangannya jadi lebih sedikit. Gitu, pengeluaran lebih sedikit kalau tidak terlalu banyak pekerja, akhirnya dipilih pekerjaannya yang berkualitas yang masih dipertahankan, dan juga gitu kan. Bagus. Yang pekerja-pekerja yang dianggap kurang berkualitas akhirnya diberhentikan untuk efisiensi. Nah, nasibnya seperti ini, dia diam dulu. Kan tidak mungkin langsung begitu dipecat dapat lagi pekerjaan sulit, dapat pekerjaan itu. Jadi dari mulai dipecat dia sambil nunggu dapat pekerjaan lain, itu dia dikategorikan sebagai pengangguran konjungtural. Bayang? Pengangguran friksional. Pengangguran friksional seperti apa ini? Pengangguran friksional terjadi karena seseorang sedang mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan yang dia harapkan pekerjaannya. Jadi, kalaupun dia ada yang manggil bekerja, kalau dia tidak sesuai, mendingan jangan dulu lah, nanti nyari dulu yang lebih pas dengan hati nurani. Jadi, dikatakan atau digolongkan dengan pengangguran friksional. Berarti Pasti, dan itu harus dibarengi dengan kemampuan yang tinggi. Karena olo-olo dia ahli jagoan mah, gitu kan? Nah, gitu kan? Dia mah terus olo-olo tidak punya kemampuan, terus mau ditarik lagi ke perusahaan. Ini jelas harus dibarengi dengan kemampuan dan keterampilan dan wawasan yang luas. Sampai lowongan kerja dibaca juga. Lowongan kerja, saking rajin baca, jadi semua rubrik dia baca, termasuk lowongan kerja. Kemudian ini lihat gambar ini apa? Nah, menerima pendaftaran pesan-pesan, jadi di jalan-jalan biasanya ada ya. Di jalan, Di jalan, di tengah jalan, di sisi jalan. Jadi ingat amanat ibunya ibu. Nah, dia pasang di situ, pasang apa namanya ya kalau bukan kios apa sih? Stand. Salah ya. Stand loh dari orangnya stand. Beda artinya, Aisan di kampus atau di mana? Di situ kan yang mau butuh pekerjaan langsung dengan data-data di situ, masih data-data. Nah nanti oleh ini kan di sini sudah punya data-data perusahaan yang membutuhkan, jadi nanti di-match-kan. Gitu. Jadi ada panggilan dari perusahaan yang membutuhkan gitu. Free job fair
Kalau ini akan diam. Ini ada mobile. Oh, kemana jadi? Jadi magang itu belum bekerja. Dia belum bekerja. Cuma dia latihan kerja. Disebut terselubung harus ada pendapatannya. Ini kadang ada, kadang enggak. Jadi magang itu kadang si perusahaan ada yang berani ngasih, ada yang enggak. Cuman yang jelas ini salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau magang dan sebagainya. Jadi magang di perusahaan itu tujuannya bukan mencari pendapatan tapi latihan bekerja. Nah, masalah pendapatan tergantung komitmen dengan perusahaan. Ada perusahaan yang ya udah digaji tapi setengahnya